Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke Egyptian series ya, yang berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Berkaitan itu semua, pembacaan ini Kevin masukkan ke timeless reading, tidak terikat oleh ruang dan juga waktu. Jika ini adalah tema saat kebahagiaan, mungkin kasusnya adalah cinta dalam diam. Mengapa harus diam padahal tinggal bicara saja ke kamu? Tapi kamu masih merasakan koneksi ini antara kau dan dia masih ada. Dalam diamnya dia, kenapa harus diam saja padahal ngomong aja tuh bisa ya? Kita lihat bagaimana isi hati dan juga perasaannya terhadap sahabat kebahagiaan. Temanya tentang cinta dalam diam ya. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Timeless reading ya, sahabat kebahagiaan, tidak terikat oleh ruang dan juga waktu, bisa ditonton kapanpun, dan temanya adalah cinta dalam diam. Mengapa harus diam padahal tinggal bicara saja ke kamu? Teruntuk dia. Seperti apa energinya? Kita tarik dulu ya, sahabat kebahagiaan. Kevin mau lihat signifikatornya. Cinta dalam diamnya dia kepada kamu. Ada permasalahan apa sih sehingga dia harus mendiamkan kamu seperti ini? Padahal tinggal bicara saja tuh bisa. Kita lihat untuk energinya seperti apa. Karena ini adalah kartu Lenormand, jadi Kevin buka semua kartu. Oke. Ada kartu Bouquet. Oke, ada kartu Mountain, ada kartu Tree. Lalu di sini ada kartu Letter. Wah, untung ada kartu Letter di sini ya, sahabat bagian. Ada kartu House. Oke, ada kartu Hippopotamus, ada kartu Star, dan yang selanjutnya ada kartu Snake. Kayaknya kalau kita membahas tentang hubungan-hubungan semacam ini, kartu ini tuh nggak pernah ketinggalan ya, sahabat bagian. Kartu Snake. Snake ini mengindikasi bahwa hubungannya itu memang lagi ada toksik di sini. Apakah diam bagian dari toksik? Ya, diam itu bagian dari toksik ya, sahabat bagian. Ini bukan kekerasan secara fisik, tapi kekerasan secara verbal. Kalau berkaitan dalam ranah energinya dia diam kepada kamu, sebenarnya dia punya masalah apa sih? Apakah dia tidak lagi mencintai kamu atau tidak? Di kartu pertama, di sini ada kartu Bouquet, mengindikasi perasaannya dia sama kamu itu masih ada. Rasa emosionalnya, perasaan cintanya ke kamu, harapan untuk kembali itu masih ada. Namun kita bertemu di kartu Mountain, di mana Mountain ini identik dengan permasalahan status hubungan, masalah-masalah yang berkaitan dari rasa hubungan ini. Ketika kamu ngerasa bahwa hubungan ini semakin jauh ketika dia diam dan kamu tidak tahu harus berbuat apa, harus seperti apa dan harus bagaimana, ini artinya dia sedang memegang kendali dalam hubungan ini. Ketika dia diamin kamu resah dan lain sebagainya, artinya dia yang megang kendali hubungan. Mungkin ini berat buat sahabat kebahagiaan, tapi percayalah hubungan ini nantinya juga akan kembali pulih. Karena kita bertemu di kartu Letter. Letter itu berkaitan dari sebuah teks ya. Kalau kamu mungkin bertanya, dia lagi diemin aku Kevin dan bahkan tidak chat aku selama sekian minggu, 1 minggu atau selama beberapa hari dia tidak hubungin aku. Apakah dia nanti akan teks ke kamu atau dia akan chat sama kamu? Jawabannya adalah iya. Dia akan chat ke kamu. Tapi kuncinya saat bagian, kamu tidak usah terlalu banyak memberikan sebuah argumen atau kata-kata kepada dia.
Kalau semakin banyak kamu memberikan pesan kepada dia, ini balasnya lama. Letter di sini adalah komunikasi yang sifatnya memang lama. Namun setelah itu ada sebuah harapan bahwa hubungan kalian akan terhubung kembali. Di sini kita bertemu kartu tree, pohon, dan juga di sini ada kartu house, rumah. Pohon dan rumah ini mengindikasi bahwa hubungannya nanti juga akan pulih lagi. Mungkin kamu membutuhkan 4-5 hari agar energinya kembali pulih. Dan disarankan saat bagian ketika dia diam kepada kamu dan kamu bertanya-tanya apakah dia masih sayang dan apakah dia masih cinta sama kamu nggak usah terlalu banyak ngechat dia, beri waktu 4-5 hari di situ agar dia berpikir. Tapi kalau lebih dari 4-5 hari, apa yang harus kamu lakukan? Di sini kamu harus punya inisiatif untuk berbicara langsung kepada diri dia. Bahkan ketika kamu meminta maaf kepada dia, hatinya akan tergerak kepada saat bagian. Tapi ketika kamu minta maaf dia tidak tergerak, kamu cukup berafirmasi dan berdoa saja. Karena Kevin melihat di sini ada hubungan-hubungan yang berkaitan dari ranah hubungan yang toksik atau komunikasinya tidak lagi intens seperti dulu lagi. Tapi orang ini belum sanggup untuk kehilangan kamu. Karena jejak energinya di sini mengatakan bahwa dia masih menyimpan perasaan sama kamu. Dia sulit untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Nanti dengan sendirinya, dia akan kembali pulih. Karena orang ini masih punya ingatan tentang kamu. Untung kita bertemu di kartu house di sini. Dimana dia tahu jalan pulang atau dia tahu jalan untuk kembali ke kamu atau berkomunikasi ke kamu. Cinta dalam diam. Dan intuisi kamu mengatakan bahwa orang ini sebenarnya tuh masih punya perasaan sama kamu. Tapi dia hanya diam saja. Kalau intuisi kamu mengatakan bahwa dia sebenarnya masih punya perasaan tapi dia hanya diam saja, coba kamu berkomunikasi dulu ke dia. Sapa dia. Jangan dia diam, kamu ikut diam. Coba kamu minta maaf ke dia. Siapa tahu ada salah kata yang membuat dia seperti ini. Tapi ketika kamu sudah berupaya, usaha di situ tidak membuahkan hasil, start di sini adalah waktu buat kamu untuk coba merefleksikan lagi hubungan ini, introspeksi. Karena Kevin ngerasa di energi kartu snack di sini, hubungan kamu sama dia ini masalahnya itu ada di masalah keintiman saat bagian. Dan ini juga bisa berarti bahwa hubungannya bosan, karena tidak lagi ada sebuah gairah. Atau justru snack di sini adalah ada penghalang atau ada energi orang lain di antara cinta kalian. Tapi Kevin berharap hubungannya ini bukan cinta yang dikhianati. Walaupun presentasinya di sini kurang lebih sekitar 32%, 32 sampai dengan 47% ada indikasi orang lain. Tapi ini tidak akan pernah membuat diri dia itu kayak ngerasa memberikan cinta ke yang lain. Kenapa? Karena kamu punya memori, kamu punya janji yang belum terselesaikan dengan diri dia. Cinta dalam diam. Harusnya dia bicara aja kepada kamu. Kenapa memilih dia? Karena di sini berat. Ini kita bertemu di kartu mountain, gunung. Gunung itu adalah sesuatu hal yang berat ya, satu bagian. Dia berat untuk jujur sama kamu. Dia berat untuk ngomong langsung kepada kamu, bahkan ketika chat sama kamu. Ini tidak memberikan sebuah jawaban yang membuat kamu tuh lega. Padahal kamu tuh ngerasa pengen banget ada penyesalan di dalam benaknya. Tapi seakan-akan dia tuh gak pernah nyesel ke kamu. Dan tetap angkuh, tetap keras kepala. Maka jangan berharap bahwa dalam kondisi semacam ini ada penyesalan dari dia. Semakin kamu berharap bahwa ada penyesalan dari diri dia, ini akan semakin membuat hubungannya menjadi toksik. Karena kartu paling bawah ini snack ya. Toksik. Jadi kalau misalkan dia diam sama kamu jangan mencari validasi, berharap bahwa ada penyesalan di dalam benaknya dia. Dia minta maaf sama kamu, dia menjelaskan langsung sama kamu. Karena Kevin lihat di sini dia belum berani untuk ngomong sama kamu, itu memang benar. Mountain, gunung itu artinya masalah, gunung itu artinya kendala. Tapi pergerakannya di sini 4 sampai dengan 5 hari dia bisa terhubung lagi sama kamu. Kevin tapi udah lama banget, udah berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Oke, kamu perlu membahas komitmen sama dia, hubungannya mau dibawa kemana. Jangan sampai cinta ini kamu yang dikendalikan oleh dia.
Kamu juga punya hak. Kamu punya hak untuk mengambil alih, untuk mengambil keputusan terutama dalam ranah kebahagiaanmu. Kenapa sulit untuk dilepaskan? Karena kamu punya kenangan yang besar sama dia. Kamu punya janji, kamu punya perjalanan yang harus dilalui bersama, tapi dia mandek seperti ini. Maka memang ini perlu dikomunikasikan di waktu yang tepat, atau kamu memang menunggu divine timing yang tepat saja untuk berbicara dari hati ke hati. Untuk kita bertemu di kartu Star ya, simbolnya adalah Dewi Nut atau Dewi Langit, mengindikasi bahwa hubungan kamu pada dasarnya ini memang belum selesai, masih terselubung sebuah karma. Dan mudah-mudahan ini hubungannya adalah karma baik ya. Kalian menyelesaikan permasalahan ini dengan bijaksana. Harapannya Kevin sih, masalah ini diselesaikan secara bijaksana. Kalaupun ada toksik di sini atau ada orang lain, Kevin harap dia bisa berterus terang kepada kamu, agar kamu tidak selalu menunggu diri dia. Karena pada dasarnya sebenarnya kamu ngelepasin orang ini tuh kamu bisa. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kamu menyayangkan memori atau kenangan tentang hubungan ini. Makanya ini yang membuat kamu tuh kayak ketarik terus sama energinya dia. Ini adalah signifikator yang Kevin lihat ya dari deretan-deretan kartu ini. Karena signifikatornya udah ketemu, nanti kita selami lebih dalam lagi cinta dalam diamnya, yang seharusnya dia bisa ngomong tapi dia berat kayak gini. Ini memang dia belum bisa berterus terang. Beri waktu 4-5 hari ya soal bagian. Kalau lebih dari 4-5 hari ini dia tidak ngomong jujur sama kamu berhak mengambil keputusan di situ. Tapi jangan sampai keputusan yang kamu diambil ini adalah bentuk dari kekesalan kamu, bahwa kamu tuh pengennya dimengerti terus, kamu pengennya tuh dia harus segera memberikan jawaban untuk memuaskan hati kamu. Bukan seperti itu. Tapi kamu memberikan sebuah tempo. Ini memang lagi uji kesabaran banget sih sahabat bagian. Hippopotamus ini adalah kekeras hatian ya. Ini nguji banget sih. Orang ini nguji banget kesabaran kamu. Padahal kamu menyayangkan hubungan ini penuh dengan memori. Oke. Ini energi yang terlihat. Kita sambung lagi ya sahabat kebahagiaan. Kita sambung lagi. Seperti apa untuk energi yang selanjutnya? Perlakuannya dia semacam ini pasti membuat kamu kayak ngerasa kenapa dia berubah ya, padahal dulu tuh sayang banget. Apakah ada yang salah pada diriku? Apakah dia tidak mencintaiku lagi? Ya pasti terlintas semacam itu. Tapi intuisi kamu yang mengatakan bahwa sebenarnya orang ini belum sanggup untuk putus koneksi dengan kamu. Kalau intuisi kamu mengatakan hal itu, maka cinta itu butuh jeda, butuh ruang. Kita lihat perjalanannya dia kepada saat bagian. Mengapa dia memilih diam? Kita cek untuk energinya. Dalam pergerakannya dia kepada saat bagian ya. Mengapa dia memilih untuk diam? Oke, saat bagian kartunya adalah Four of Wands. Four of Wands, angka 4 itu memiliki makna tentang stabilitas atau mengontrol energi. Mengapa dia memilih diam? Saat bagian. Diam dalam dunia cinta. Ini seringkali bukan karena tidak ada rasa. Justru kadang diam itu adalah tanda betapa dalamnya rasa yang tidak tahu harus bagaimana dia ungkapkan. Angkanya adalah 4. 4 itu memiliki makna stagnasi, stagnan. Dia stuck. Cintanya sama kamu kala itu terlalu meluap, terlalu berlebihan. Sehingga di sini terkoneksi di kartu Mountain bahwa perasaan yang besar semacam ini membuat diri dia tuh kayak mandek. Ibarat kata nih, kayak keran air, kerannya lagi mampet. Itu adalah keran emosionalnya dia. Maka apa yang harus dilakukan? Dia butuh waktu,
dia butuh ruang, kamu butuh waktu, kamu butuh ruang untuk merefleksikan lagi hubungan ini. Simbolnya di kartu Four of Wands di sini, simbolnya adalah Aries, lalu di sini ada simbol Venus. Ini gejolak batin yang muncul antara ego dan juga hasrat atau kemauan. Dia kayak gini juga egonya lagi muncul banget, gak mau diganggu. Dan angka 4 di sini mengindikasi bahwa ada hasrat yang membuat diri dia mandek ke kamu. Karena mungkin hubungannya tak lagi intim untuk berkomunikasi. Dimulai dari kejenuhan dalam sebuah hubungan. Kejenuhan ini yang tidak saling sharing, tidak saling mengungkapkan, akhirnya kependam sendiri. Jadi dia mandek seperti itu. Tapi perlu diingat satu bagian, dalam dunia cinta, diam itu bukan karena tidak ada rasa ya. Tapi memang diam itu adalah ada sebuah tanda. Memang perasaannya memang dalam sama kamu. Tapi nggak tahu harus seperti apa, seperti keran yang lagi mampet. Agar keran ini terbuka, bagaimana? Kamu tidak usah senggol dia. Kamu tidak usah bagaimana kepada dia. Kamu tetap pada diri kamu seperti biasa. Kalau biasa kamu chatting ke dia pagi hari atau apa, chatting. Entah mau dibalas atau enggak, entah mau diabaikan cuma di read doang, kamu gak usah panik. Yang penting kamu rutin aja. Selamat pagi, selamat siang, atau apa. Kalau misalkan LDR. Tapi ini gak LDR, gimana Kevin harus menyikapi? Ya, kekeras kepalaan, energi Mars di sini muncul. Energi Aries di sini muncul, zodiak ya, bukan hanya untuk zodiak ya, tapi ini energi Aries itu adalah kekeras kepalaannya. Energi Venus di sini muncul. Ketika kamu menghadapi orang semacam ini, maka luluhkan dengan hati yang tenang, hati yang lembut. Kalau sama-sama keras, nggak akan jadi sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Ace of Pentacle, sahabat kebahagiaan. Dia diam kayak gini ada masalah apa sih? Apakah masalah ekonomi, masalah keuangan? Pentacle di dalam kartu tarot itu identik dengan uang, pekerjaan. Dan di sini kartunya adalah Ace of Pentacle. Dia ada masalah keuangan kah? Ada masalah pekerjaan kah? Ada masalah keluarga kah? Ada masalah fisik, materi atau apa? Sehingga tuh kayak melampiaskan emosionalnya itu ke kamu dengan cara diam. Kartunya adalah Ace of Pentacle saat kebahagiaan. Apakah dia tipe orang yang memang sedang berjuang sendiri, tapi pengeluarannya itu lagi banyak banget, nggak balik modal dan lain sebagainya? Apakah dia ketika mengeluh kepada kamu, coba kamu pahami apakah kamu memberikan solusi atau mendengarkan dia atau tidak? Karena mungkin dia kayak ngerasa bahwa kala itu mungkin kamu juga sibuk sendiri atau kamu tidak mendengarkan dia, sehingga perasaan ini dipendam. Sebenarnya ini adalah perasaan lama. Mungkin kasusnya itu udah lebih dari sebulan sebelum dia diemin kamu. Dia pernah bercerita apa sama kamu, tapi mungkin kamu kelupaan untuk menanggapin atau dengerin dia. Kekumpullah dia, diam di situ, mangkel. Akhirnya dia balas diemin kamu. Tapi dia nggak bisa bertahan lama, sahabat kebahagiaan, beri waktu 4-5 hari saja. Oke. Untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Adjustment atau kartu Justice. Justice itu identik dengan keadilan ya. Semesta akan adil sih buat kamu, sahabat kebahagiaan. Semesta akan adil buat kamu ketika kamu di sini sudah bisa mengontrol diri kamu. Kamu tidak ngereok sendiri ketika dia diamin kamu. Kamu justru memberikan cinta kasih terhadap diri sendiri, maka semesta akan meluluhkan hatinya dia. Semesta akan meluluhkan hatinya dia. Yang penting kamu isi kebaikan-kebaikan cinta kasih kepada diri sendiri. Maka semesta akan bekerja buat kamu. Daripada kamu ngereok, daripada kamu chatting panjang kali lebar kali tinggi ke dia, justru akan membuat dia semakin diam dan gak bisa ngomong ke kamu. Ketika orang gak bisa ngomong sama kamu atau dia diam semacam ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi psikologisnya. Yang pertama,
Alasan mengapa dia ini memilih diam dalam cinta padahal tinggal ngomong aja sama kamu. Yang pertama adalah dia takut menyakiti atau takut disakiti. Karena mungkin dia tuh terlalu sayang banget sama kamu. Mungkin dia tahu bahwa apapun yang akan dia katakan ini bisa nyakitin kamu atau nyakitin diri dia sendiri. Maka dia menjadi benteng ya. Diam ini menjadi benteng untuk perlindungan diri dia. Dan kadang orang juga memilih diam karena tak tahu bagaimana harus bisa menyampaikan perasaan yang rumit tanpa merusak sesuatu yang dulunya indah sama kamu. Atau istilahnya adalah lebih baik aku diam daripada mengatakan hal yang bisa mengubah segalanya. Dan kamu juga pernah ngalamin hal semacam itu saat sebagian. Gak tahu harus menyampaikan apa, memilih untuk diam. Tidak masalah. Yang penting saling memahami satu sama lain. Jadikan diam itu sebagai ruang untuk introspeksi, untuk merefleksi. Lalu alasan yang kedua, yaitu tidak siap menghadapi konsekuensinya. Karena mungkin dia bicara jujur tentang perasaan, apalagi jika hubungannya ini sedang merasa jauh atau renggang. Ini bisa berarti harus menghadapi perubahan atau perpisahan. Dan banyak orang tidak siap saat bagian. Jadi dia ini memilih menunda melalui diam. Manusia itu takut perpisahan. Manusia itu takut perubahan, terutama emosional. Yang dulunya cintanya meluap-meluap banget, takut ada perubahan. Kenapa? Karena masih menyimpan sebuah memori atau kenangan. Dan dia di sini tidak siap menghadapi konsekuensinya. Lalu yang ketiga, apakah memang sudah ada jarak emosional saat kebahagiaan? Karena kadang cinta ini mulai meredup tanpa kata-kata. Saat itu terjadi, seseorang ini bisa merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Rasa tidak lagi terhubung membuat kata menjadi beban. Atau mungkin juga bisa disebut ada jarak emosional. Jarak emosional ini tercipta karena permasalahan-permasalahan yang tertunda, tidak jujur satu sama lain, sehingga ada jarak emosional di sini. Atau mungkin juga dia memang menunggu waktu, atau menunggu tanda, atau menunggu divine timingnya. Makanya Kevin di sini menyebutkan tunggu 4-5 hari saat kebahagiaan. Menunggu waktu atau tanda. Ada orang yang ngerasa bahwa aku ngomong sama kamu nanti ya. Aku lagi butuh waktu, nggak bisa buru-buru. Kenapa? Karena di sini ada masalah-masalah yang berkaitan dari pentakel, uang, keluarga, harta, pekerjaan dan lain sebagainya, yang sifatnya adalah materi. Jadi dia menunggu waktu atau tanda akan bicara nanti sama kamu, karena dia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan terlebih di sini ada kartu Justice, di mana semesta akan meluluhkan hatinya dia, melunakkan hatinya dia ketika kamu memberikan karma baik terhadap diri kamu sendiri. Lalu yang selanjutnya, yang ke berapa nih? Kevin kalau hitung kayak gini kadang lupa ya. Kelima ya, tadi keempat ya, tentang menunggu waktu atau tanda. Yang kelima itu adalah rasa bersalah atau bingung dengan diri dia sendiri. Dan banyak orang memilih diam karena sedang berkonflik dengan dirinya sendiri. Mungkin belum selesai untuk memahami tentang perasaannya sendiri. Jadi bagaimana bisa ia menjelaskan kepada kamu? Kenapa seperti itu? Karena mungkin hubungan kamu sempat terlontar kata-kata yang menyinggung tentang keintiman kalian. Seperti kata, ya udah, kalau ini mau kamu putus aja udah, kita selesai. Tapi ujung-ujungnya balik lagi. Itu tentang sebuah keraguan dalam sebuah hubungan. Hati-hati dengan kata-kata. Kata-katamu merefleksikan jiwamu. Dalam setiap hubungan, kondisinya lagi gak baik-baik saja, jangan buru-buru untuk bilang pisah, putus, cerai. Ini yang akan membuat rasa bersalah, rasa bingung terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena ego, kekeras kepalaan yang lagi ngomong kala itu. Makanya butuh kepala dingin di situ saat bagian.
Ini mungkin bisa menjadi sebuah perenungan. Apakah hubungan kamu sebelumnya pernah mengutarakan hal itu? Kita putus aja, kita udahan, titik. Tapi kemudian tarik ulur lagi. Nah, dan rasa bersalah atau bingung dengan diri sendiri itu bisa muncul dalam kondisi semacam ini. Atau mungkin juga salah satu bagian yang ke-6. Oke. Cinta yang tidak lagi sama. Dan ini kenyataan yang paling pahit saat bagian. Dia mungkin masih peduli sama kamu, tapi tidak lagi mencintai kamu karena di sini ada toksik, ada indikasi orang lain. Maka dia memilih untuk diam, berharap kamu bisa memahami dia atau kamu bisa membaca tanda-tandanya sendiri. Makanya kamu juga punya kendali di sini. Karena kamu mungkin ngerasain bahwa cinta ini tak lagi sama. Karena pernah terucap kata putus, udahan, break, cerai, atau apa. Sehingga cintanya tak lagi sama. Bisa diperbaiki nggak? Bisa. Saling memaafkan, introspeksi satu sama lain. Tapi apakah ada kesadaran untuk ke situ atau tidak? Dan ketika kamu ditinggal diam semacam ini memang nyakitin banget. Apalagi dia nggak kasih penjelasan ke kamu saat bagian. Dan ini yang sering kali membuat kamu tuh merasa bertanya-tanya. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa mengganggu pikiran kamu, mengganggu perasaan kamu, emosional kamu, kenyamanan kamu. Namun perlu diketahui saat bagian, diamnya dia tidak selalu itu adalah salah kamu. Diamnya dia tidak selalu itu salahmu. Tidak selalu. Ini semua salahmu, bukan. Diamnya seseorang tidak selalu salahmu. Dan kamu saat bagian berhak untuk bertanya. Kamu berhak untuk tahu, tapi tunggu waktu yang tepat. Yang penting kamu gunakan kepala dingin kamu. Tidak usah gegabah di sini. Karena yang namanya cinta sejati bukan soal seberapa lama kalian bertahan di dalam sebuah hubungan, tapi seberapa dalam kalian berani hadir sepenuhnya dengan kata, dengan rasa, dan juga kejujuran. Ini tahap untuk memahami apakah hubungan ini memiliki value atau tidak. Oke. Lalu kita bedah untuk energi yang selanjutnya. Ini tentang proses, sahabat kebahagiaan. Ini tentang proses. Untuk kartunya di sini adalah Three of Pentacle ya. Kevin tuh udah deg-degan loh kartu kayak gini. Apalagi kasusnya semacam ini ya. Selain Kevin jelaskan secara psikologi, energi semesta di sini mengatakan di kartu Three of Pentacle itu tentang sebuah proses. Ini proses untuk memahami betul hubungan ini. Apakah ini adalah cinta sejati atau bukan? Karena cinta sejati datangnya itu bukan berapa lama kalian bertahan dalam sebuah hubungan ini, tapi seberapa dalam kalian berani untuk hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya adalah ketika ini lagi nggak nyaman kayak gini, kalian bisa hadir nggak untuk menyelesaikan bersama dengan solusi. Cinta sejati akan hadir kepada orang yang tepat, yang selalu bisa memberikan sebuah solusi. Diam itu tindakan kekerasan. Diam itu toksik. Apalagi diamnya sudah memanipulasi pikiran kamu, sudah gaslighting ke kamu. Itu toksik saat bagian ini. Kalian bisa lihat ya. Kartu di sini nih masih terpampang nih. Snake, ular, berbisa atau toksik. Ini artinya. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, The Chariot. Ini Kevin deg-degan, untung The Chariot-nya muncul sama Three of Pentacle ya. Saat bagian The Chariot ini simbolnya adalah Dewa Ra atau Dewa Matahari. The Chariot itu artinya tentang proses perjalanan juga. Three of Pentacle itu proses, The Chariot itu perjalanan atau jalan lagi. Atau memang ini adalah proses kesadaran kalian. Karena ketika kamu di sini bijak, kamu memberikan ruang, memberikan waktu untuk merefleksi, introspeksi, memberikan cinta kasih terhadap diri sendiri, dan tidak negative thinking, maka pencerahan itu akan hadir. Dewa Ra, Dewa Matahari, itu adalah simbol dari pencerahan. Simbol sesuatu hal yang
akan muncul di saat kamu lagi berproses di sini. Dan kamu bisa mengambil keputusan apapun. Ini adalah energinya. Oke. Energinya muncul ya. Kita tarik lagi. Biasanya kan pertanyaannya standarnya kayak gini. Dia nyesel nggak sih diam kayak gini? Kita cek ya, dia nyesel nggak sih diam kayak gini? Warrior of Earth. Nyesel saat bagian. Apakah dia nyesel? Nyesel. Tapi kamu jangan memvalidasikan kondisi kayak gini ya. Ini justru akan menguatkan ID kamu untuk tetap keras kepala juga. Lebih baik kamu gunakan kebijaksanaan kamu untuk refleksi diri. Toh juga nanti hatinya dia akan dilunakkan lagi oleh semesta. Ini juga sama loh, kartunya Dewa Ra juga. Apalagi di sini ada simbol scribe, simbol tentang keabadian, simbol tentang proses ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke. God of Air. Dewa Udara mengindikasi tentang jalan pikiran kamu sama diri dia memang mungkin tak lagi sama. Tapi perasaan kamu sama dia, memorinya itu masih ada. Kalau memorinya masih ada kemungkinan hubungan ini bisa diperbaiki saat bagian. Kalau dia sudah mengabaikan tentang emosional atau memori, ya mungkin dia akan berlalu begitu saja. Menikmati apa yang dia mau. Tapi kamu juga perlu perenungan di sini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Hierophant. Saat bagian. Hierophant itu artinya damai juga ya. Angkanya 5. 5 juga secara numerologi itu juga memiliki makna tentang kebebasan atau freedom. Ya, saat bagian. Kamu juga punya kebebasan untuk ngambil tindakan di sini. Jangan segalanya itu bergantung tentang dia. Bergantung tentang dia karena kamu menyayangkan tentang memori ini, kenangan ini. Kamu juga punya hak untuk jalan. Ini adalah energinya. Kamu juga punya kebebasan untuk berpendapat juga di sini. Dan The Hierophant ini juga bisa memiliki makna tentang orang yang akan mendamaikan kamu atau yang menyatukan kalian. Jika ini adalah hubungan pernikahan, ketika kamu di sini fokus untuk perbaikan diri, fokus terhadap diri sendiri, memberikan energi positif untuk diri sendiri, maka akan hadir orang yang dikirim oleh semesta untuk mendamaikan kamu. Karena Hierophant ini juga bisa memiliki makna tentang penengah atau orang yang dituakan, atau orang yang istilahnya adalah memiliki pemahaman spiritual yang tinggi sehingga bisa mendamaikan kalian berdua kalau misalkan ada sebuah konflik. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Lover. Dia masih cinta sama kamu kok, sahabat kebahagiaan. Masih punya perasaan. Ini kalian bisa lihat ya. Kartunya adalah The Lover. Ini kalian bisa lihat, ini tulisannya ya, The Lover. The Lover itu angkanya adalah 6. 6 itu identik dengan cinta. Dan Kevin merasakan energinya kamu dan diri dia nanti juga akan baik lagi. Karena ini masalah waktu saja. Dan kamu tidak perlu bertanya-tanya, komplain atau apa. Kenapa nggak ngomong langsung? Padahal ngomong itu bisa. Nggak semudah itu, sahabat kebahagiaan. Kalau kamu masih punya berpikiran semacam itu, artinya kamu belum bisa memahami dia. Semua itu butuh waktu, nggak bisa dipaksakan. Begitupun juga kamu. Apakah kamu dalam kondisi semacam ini, kondisinya mungkin lagi berat banget, lagi banyak masalah. Apakah kamu bisa mengungkapkan semuanya? Nggak semua orang bisa mengatakan hal itu, sahabat kebahagiaan. Ada yang memang butuh waktu, butuh proses. Karena di kartu Ace of Pentacle, dia juga punya beban. Pernah bicara sama kamu, ngomong sama kamu, mungkin kamu mengabaikan. Pernah ngomong sama kamu, tapi dia takut jujur sama kamu. Makanya dia menyimpan dan akhirnya numpuk. Dan silent treatment. Ini adalah energi yang terlihat untuk tema kita hari ini. Karena ini adalah bacaan general ya, sahabat bagian. Jadi ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kalau ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu atau apa, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya. Karena bacaannya adalah general reading. Jadilah penonton yang dewasa dan bijaksana juga.
Kita akan cek ada energi zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Zodiaknya yang pertama adalah Libra, lalu di sini ada Leo, ada Gemini, ada Aries, ada Taurus, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Cancer, ada Virgo, dan yang selanjutnya di sini adalah Pisces. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu kita akan cek untuk inisial nama. Ini juga sama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama adalah hurufnya B, lalu selanjutnya ada huruf D, lalu di sini ada huruf Q, ada huruf M, ada huruf Y, lalu selanjutnya di sini ada huruf A, lalu di sini ada huruf S, ada huruf Z, ada huruf E, ada huruf N, ada huruf C, ada huruf R, selanjutnya ada huruf O, lalu di sini ada huruf U, ada huruf K, ada huruf H, ada huruf X, dan yang terakhir di sini adalah huruf W. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan untuk kalian yang mau personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matayo Masio.